Selamat pagi, selamat bergabung kembali di channel Berbagi Esensi. Pada kesempatan ini, channel Berbagi Esensi akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia materi IPA SMP kelas 9. Di video kali ini membahas tentang 1. Organ reproduksi pada perempuan, 2. Oogenesis, 3. Siklus menstruasi, 4. Fertilisasi dan kehamilan, 5. Penyakit pada sistem reproduksi. Organ reproduksi pada perempuan terdiri dari 1. Ovarium atau indung telur, yang merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium jumlahnya sepasang dan memiliki bentuk seperti telur. Yang kedua adalah saluran telur atau tuba Fallopi. Jumlahnya sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Pada saluran telur inilah terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Yang ketiga, infundibulum, yaitu struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Yang keempat, rahim atau uterus, organ yang memiliki dinding yang tebal. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih dan berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Yang kelima, dinding rahim atau endometrium, yaitu memiliki peranan dalam bentuk pembentukan plasenta. Dan fungsi dari plasenta adalah menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Yang keenam adalah vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Selaput darah tersebut dapat robek karena aktivitas yang membahayakan. Sebab, marilah anak-anakku sekalian kita berhati-hati agar selaput darah tidak rusak dengan cara tidak melakukan aktivitas yang membahayakan. Yang ketujuh adalah serviks, yaitu saluran yang menghubungkan antara vagina dengan rahim, yang disebut dengan serviks atau leher rahim. Dan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin perempuan, sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Oogenesis dimulai pada saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau 2N. Kemudian oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer atau 2N. Oosit primer akan membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan dua sel yang ukurannya tidak sama, yaitu oosit sekunder atau berukuran besar dan polosit atau badan polar primer berukuran kecil. Oosit sekunder akan melanjutkan pembelahan, yaitu meiosis 2, sehingga terbentuk ootit dan badan polar sekunder. Begitu pula badan polar primer akan membelah menghasilkan dua badan polar sekunder. Pada akhirnya, ootit akan berkembang menjadi ovum. Marilah kita bahas proses selanjutnya, yaitu proses menstruasi. Suatu keadaan alami yang selalu terjadi pada perempuan, yaitu ditandai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Anak-anakku sekalian, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase menstruasi,
di mana pada fase ini hormon follicle stimulasi hormon atau FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Pada proses perkembangan folikel ada beberapa folikel yang berkembang, tetapi hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada saat ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Selanjutnya disebut dengan fase proliferasi. Pada fase ini ditandai dengan menebalnya dinding rahim. Penebalan dinding rahim ini dipicu oleh hormon estrogen dan hormon progesteron yang dihasilkan oleh folikel pada saat awal perkembangannya. Fase yang ketiga adalah fase sekretori. Pada fase ini terjadi setelah folikel melepaskan sel telur dan berubah menjadi korpus luteum. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan sangat rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron mengakibatkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Marilah Ibu lanjutkan tentang proses fertilisasi atau pembuahan dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur hingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Setelah terjadi fertilisasi, zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang selanjutnya tertanam di dalam endometrium atau mengalami implantasi. Pada kondisi ini, seorang mengalami kehamilan. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan kembali tentang penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama disebut dengan gonore atau disingkat dengan GO atau GO, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus gonorrhea, dan gejalanya adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Lalu penyakit yang kedua disebut dengan sipilis atau raja singa. Sipilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Lalu yang ketiga, herpes simplex genitalis, yaitu penyakit disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia, luar anus, dan vagina. Gejala penyakit ini yaitu gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil dan selanjutnya lepuh menjadi pecah serta menimbulkan luka. Lalu yang keempat, HIV atau AIDS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus human immunodeficiency virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anak-anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik
seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Lalu penyakit yang selanjutnya yaitu keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Selanjutnya, epididymitis, yaitu penyakit yang terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai perkembangan pada salah satu testis. Dan materi yang terakhir yaitu tentang upaya pencegahan supaya kita tidak mengalami penyakit tersebut. Yang pertama, kita menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Lalu yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setelah selesai buang air kecil maupun buang air besar. Yang ketiga, mengganti celana dalam 2 atau 3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi. Yang kelima, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Yang keenam, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun. Yang ketujuh, membersihkan daerah kewanitaan dan petty liner secara terus-menerus. Yang terakhir, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai sistem reproduksi pada perempuan. Mudah-mudahan kalian lebih bisa memahami dan mempelajarinya. Terima kasih, selamat pagi.